Alhamdulillah. Anak ini takut sama yang di atas, kayak di penjara aja antum misalnya. Melihat di bawah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Jamaah rahimakumullah, negeri ini bisa berdiri, masjid ini bisa tegak, dan kita bisa hadir di tempat ini karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Dia semata, Rabbul Alamin. Terkadang ada bisikan-bisikan yang mendorong kita untuk meminta pujian orang. Entah kenapa, tapi yang jelas semua pujian manusia tidak akan berguna buat kita apabila Allah mencela kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk hamba kekasih Allah yang setiap sholat kita tak berhenti mengatakan untuk beliau, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabatnya. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ana izin minum dulu jamaah ya. Pagi hari ini, tatkala sebagian manusia sibuk untuk berjalan-jalan menghirup udara segar, merefresh tubuh mereka, tapi Allah memilih kita untuk hadir di tempat ini, untuk jalan-jalan di taman surga, untuk menghirup wanginya surga, untuk merasakan sakinah, kedamaian dan ketentraman yang berada di dalam surga, untuk mendapatkan pandangan Allah untuk kita, di mana kita tahu bahwasanya majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Maka jangan ada yang merasa jenuh di majelis ilmu. Tapi terkadang suasana majelis ilmu yang nyaman, apalagi sekarang kita di masjid yang pakai AC. Iya Ustaz, yang di dalam pakai AC. Yang di luar, ya mungkin takdirnya seperti itu. Tapi jangan sampai yang di dalam malah ketiduran. Makanya harapan anak, tembok dan tiang-tiang berikan kepada yang sepuh-sepuh. Yang muda-muda nggak pantas untuk bersandar. Anak duluan sampai sini Ustaz. Nah, antum duluan sampai, tapi lebih utamakan yang lebih tua insya Allah.
Ahibati fillah, tunggu ada sesuatu di leher ana ini. Mungkin gara-gara makan durian. Kata orang jangan makan durian di Kalimantan, karena nanti nggak bisa pulang. Baik jamaah, kita akan berbincang tentang dosa dan jejak yang kita tinggalkan. Ketahuilah bahwa semua dosa kelak akan dipertanggungjawabkan. Tapi yang berat, tatkala banyak manusia berbuat dosa namun tidak tahu kalau itu dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia nggak mau belajar. Dia hanya sibuk berpikir untuk dunia dia, dunia anaknya, dunia keluarga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala menyebutkan tentang bahaya dosa, dampak buruk dosa. Ada yang dampak buruk itu untuk personal dan ada yang untuk masyarakat serta untuk sebuah negeri. Terkadang kita hendak memperbaiki sesuatu hanya memandang dari sisi materi sesuatu tersebut. Kita berbicara tentang sawah, tentang pertanian. Kenapa sampai hari ini negeri kita masih impor beras umpamanya? Sampai hari ini negeri kita masih impor garam. Bahkan impor gula. Ada apa sebenarnya? Kenapa negeri yang luas seperti ini tidak bisa memberikan kenyamanan kepada kita? Ada apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya bahaya dosa, dampak buruk dari dosa tersebut seperti bahayanya racun ke tubuh manusia. Antum tahu kalau ada racun yang masuk ke tubuh manusia, ada bisa ular. Ular itu tingkat bahaya bisanya bermacam-macam. Seperti itu pula dosa-dosa yang kita lakukan. Ada yang sampai mati, ada yang hanya bengkak, ada yang demam, ada yang mungkin hanya gatal digigit ular. Begitu pula dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian segala kejahatan, segala keburukan yang ada di muka bumi ini penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Bukan karena kurang ahli. Orang kalau berpikir mobilnya tahu-tahu nabrak karena remnya belum. Kenapa hanya rem mobil dia yang belum? Kenapa punya orang lain tidak belum? Ada apa sebenarnya? Jamaah rahimakumullah, tidaklah yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga yang penuh dengan kenikmatan ke dunia ini melainkan dosa dan kemaksiatan. Tidaklah yang menurunkan iblis dan menjadikan dia terlaknat sampai hari kebangkitan melainkan dosa iblis. Apa sih dosa iblis? Disuruh sujud, nggak mau. Disuruh sujud kepada Adam, tapi sejatinya dia bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Bumi ini pernah tenggelam dan air itu mencapai puncak gunung tertinggi dan gunung itu pun tidak tampak. Kenapa? Karena dosa. Ada yang Allah kirimkan kepada mereka angin yang mengangkat penduduk negeri itu kemudian melemparkannya sehingga mereka berserakan seperti batang-batang pohon kurma mati.
tidak bergerak. Jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan Qarun bersama kekayaannya, bersama rumah, kita lihat sepertinya jemaah, wallahu a'lam, rumahnya Qarun itu mungkin tidak seindah rumah-rumah yang ada di sini. Kenapa? Karena Qarun kaya raya itu ketika berada pada masa tersesatnya Bani Israel. Mereka dihukum 40 tahun keliling, nggak bisa dapat tempat untuk menuju ke Palestina. Dia memiliki kekayaan yang banyak. Gara-gara kesombongan dia, gara-gara ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tatkala dia mengatakan, aku ini bisa kaya seperti ini, bisa sukses seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Bumi ini dibuka sama Allah, ditelan itu Qarun dan rumah-rumahnya sekarang bersama segala kekayaan. Dan sampai hari ini, kalau orang menemukan harta tersimpan, apa kata mereka? Harta Qarun. Iya, hari ini mereka mengatakan kalau nemu tahu harta karun. Siapa yang bilang hartanya Qarun itu jemaah? Karena dia tahu Qarun ditelan oleh Allah. Di surah Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi. Semua itu kita kasih sanksi karena dosa. Kita berikan hukuman kepada mereka karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Ada di antara mereka yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Dan kalau kita lihat negeri kita jemaah, longsor di mana-mana. Ana melihat sebuah potongan video longsor yang berjalan seperti air, jemaah. Seperti air mengalir itu, jemaah. Ya Allah. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada yang dikasih hukuman dengan teriakan Jibril yang membuat jantung itu putus, jemaah. Untuk kalau dengar suara keras, kadang-kala dengar suara mercon, orang sudah kaget. Bagaimana dengan teriakan Jibril yang membuat jantung itu putus? Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang hukumannya buat mereka, kami jadikan bumi itu terbelah dan menelan mereka. Wa minhum man aghraqna. Dan ada sebagian di antara mereka yang kami tenggelamkan. Sebutkan tiga hukuman yang Allah berikan kepada suatu kaum dengan ditenggelamkan. Siapa menjawab? Jangan. Tiga. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Ya. Satu, kaumnya Nabi Musa. Astagfirullah. Kaumnya Nabi Musa selamat. Kaumnya Nabi Nuh. Ya. Kedua, Fir'aun bersama bala tentaranya. Nah, fadhil. Sisanya yang kita lihat. Yang kena banjir, tahu-tahu satu kampung hilang, atau kadangkala ada tsunami, satu negeri bisa hilang. Siapa yang melakukan itu? Rabbul Alamin. Kata Allah, fakullan akhadna bidzambihi. Semua kami hukum karena dosanya.
Sanksinya macam-macam Allah sebutkan. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Enggak mungkin Allah menggolimi mereka, enggak mungkin. Jadi jangan ada yang merasa terkena musibah lalu seakan-akan petaka itu, ini kenapa kok seperti ini? Anak padahal orang baik. Padahal kampung sini semua orang baik. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah enggak mau menggolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Antum bisa lihat kalau bicara banjir. Kenapa banjir terjadi di situ nggak di sini? Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Memang petaka dan bala yang menimpa manusia itu sebabnya dua. Sebabnya dua. Yang pertama dosa dan kemaksiatan. Yang kedua apa? Siapa yang mau jawab? Apa? Takdir Allah. Ya semuanya takdir Allah lah. Penyebab. Apa kasih aja lah cuma. Nah, mana yang mau jawab? Yang dekat-dekat sini ya. Sombongan kan sama dosa juga. Diri sendiri. Karena dosanya diri sendiri gitu lah. Karena cinta Allah, Masya Allah, kirim dulu kan. Nah, di antara penyebab bala itu adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang ini. Allah ingin menguji kesabaran dia. Oleh karena itu kalau kita membaca hadis Nabi SAW tatkala beliau menjelaskan tentang bala, beliau ditanya tentang man asyaddun nas bala. Nabi kemudian yang mendekati Nabi kedudukannya orang-orang soleh, mereka dikasih bala bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin memberikan derajat yang tinggi dengan kesabaran mereka. Karena hanya satu amalan yang tidak ditakar pahalanya, yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ana dari tadi takut jemaah. Kenapa? Mau diganti? Enggak. Jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi ayat 49. Allah mengatakan wa wudi'al kitab. Kitab diletakkan. Orang-orang dikasih kitab mereka di tangan-tangan mereka. Ada yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Setelah mereka memegang kitab-kitab tersebut, apa kata Allah? Fataral mujrimin musyfiqin mimma fi. Engkau melihat pelaku-pelaku dosa pada ketakutan dengan kitab yang mereka terima. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka bingung, ternyata kitab ini tidak meninggalkan yang besar yang kecil kecuali tercatat. Dosa-dosa semua tercatat. Mungkin jamaah kita bisa menghapus jejak kita. Kita bisa menghapus jejak kita. Seorang pelaku kriminal, dia menghilangkan bukti. Dia menghilangkan jejak. Seorang bisa menghapus, apa istilahnya, histori. Histori di HP dia. Dia habis melakukan hal-hal yang terbaik, dia buang. Dia bisa melakukan hal itu. Tapi semua yang antum lakukan dicatat dalam kitab Allah. Antum akan terima tuh kitab nanti. Maka mereka mengatakan ya wailatana,
Celaka buat kami. Ternyata kitab ini menyebutkan segala sesuatu, besar dan kecil. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka semua mendapatkan semua yang dilakukan itu hadir di depan dia semua. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendolimi seorang pun di antara kalian. Nggak ada. Oleh karena itu nanti orang itu disuruh menghisap dirinya sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup kau sendiri yang menghisap dirimu. Baca. Wallahi jamaah, kita perlu berpikir berapa dosa yang sudah kita lakukan. Ada dosa masa muda kita. Ada dosa orang sudah tua masih melakukan dosa. Yang tentunya kita tahu dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tapi jangan meremehkan dosa. Di surat An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab." Ini urusannya bukan ikut angan-angan kalian. Tidak pula angan-angannya ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasir. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Tidak akan mendapatkan pelindung selain Allah Jalla Jalaluhu. Dan di surat Yasin ayat 12 Allah mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kata Allah, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Jamaah, andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Orang kalau punya masalah, melakukan banyak dosa, dia loncat dari tempat yang tinggi, bunuh diri, selesai. Laukanal, ada yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati, kita ditinggal sama Allah, dibiarin sama Allah, maka kematian itu menjadi tempat istirahat buat setiap orang yang hidup. Setiap orang punya masalah, bunuh diri, selesai. Selesai. Kematian itu akan menjadi tempat istirahat. Tapi yang jadi masalah, kita kalau mati akan dibangkitkan. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Maka Allah katakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Dan kami mencatat semua hasil usaha mereka dan jejak-jejak mereka. Baik itu jejak kebaikan. Di antara tafsir ayat ini disebutkan bahwa Bani Salimah itu ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Di dekat Masjid Nabawi ada tanah kosong. Bani Salimah itu bagi yang pernah umroh, tinggalnya di Masjid Qiblatain. Jauh mereka kalau harus sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Maka mereka berinisiatif mau pindah. Tapi mereka minta izin dulu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Diyarakum, kalian tetap tinggal di kampung kalian, jangan pindah. Tetap tinggal di sana. Tuktabu atharukum, jejak-jejak kalian menuju rumah Allah itu dicatat. Sebagaimana jejak dosa dicatat dan jejak kebaikan kita dicatat pula oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, sebagian kita ketika melakukan dosa ada perasaan dosanya kan kecil, Ustaz. Apalagi yang udah pada ngaji, dia sudah punya ilmu.
berbuat dosa sudah punya ilmu. Dia mengatakan, ya anak kan alhamdulillah tauhid, rukun Islam anak kerjakan, dosa gampang. Allah kan Ghafurur Rahim. Kita ini harus belajar asma'ullah al-husna. Allah itu afu, Allah itu rahim. Naam. Tapi Allah juga azabnya pedih. Antum tahu Adam satu dosa keluar dari surga gara-gara satu dosa. Apakah Adam tidak tahu dengan tauhid? Subhanallah. Hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Hatinya penuh dengan tauhid. Tapi dosa tetap harus dihukum. Maka jangan meremehkan dosa. Kita tahu dengan keutamaan tauhid. Nah, keutamaan tauhid itu orang tidak akan kekal di dalam api neraka. Nggak akan. Selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan, ada harapan keluar dari api neraka. Iya. Tapi Allah akan memberikan sanksi kepada setiap dosa. Di dunia atau fil akhir. Di dunia atau di akhirat. Atau Allah mengampuni atas rahmatnya. Di surat Al-Maidah ayat 98. Jemaah ayat-ayat yang ana sebutkan usahakan dirujuk kembali ketika sampai rumahnya dibuka Quran. Sehingga kita jadi faham. Kenapa? Karena terkadang orang datang pengajian itu tidak bisa konsen. Disebabkan duduknya nggak bisa selonjoran. Akhirnya mikirkan kakinya atau kehausan. Tapi ketika antum merujuk kembali, mudah-mudahan itu menambah keimanan antum. Karena tugas para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, apa kata Allah? Yatlu alaihim ayati. Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Maka kita pun mencontoh Nabi alaihissalatu wasallam membacakan ayat-ayat Allah. Ini firman Allah. Dikaji nanti di rumah. Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah, nih ilmu nih, jadikan ilmu buat kalian, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu azabnya sangat dahsyat sekali. Subhanallah jemaah, kalau kita lihat azab Allah, nggak ada manusia, makanya manusia nggak boleh mengazab dengan api. Dan api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian dibandingkan dengan api neraka. Maka Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Yang udah ngaji belajar nih, Allah azabnya pedih, tapi ketahui juga bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga hidup kita di tengah di antara rasa takut kepada Allah dan berharap. Di antara dosa besar, yang pertama adalah merasa aman dari azab Allah. Merasa aman. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Karena ini bertentangan dengan dua nama Allah. Allah itu Maha Pengampun, tapi Allah azabnya pedih. Maha Pengampun, Maha Penyayang, jangan putus asa. Ketika antum tahu Allah azabnya pedih, jangan meremehkan dosa. Jangan merasa keluar antum kalau habis berbuat dosa, hadirkan di diri kita. Bisa jadi antum naik motor nih, tahu-tahu ada yang nabrak antum. Mungkin itu terjadi. Mungkin sesuatu terjadi dengan istri antum, dengan anak antum, gara-gara dosa yang antum lakukan. Maka Allah suruh kita tahu. Orang yang kenal sama Allah itu akan takut. Takut berbuat dosa. Makanya tidak ada orang berbuat dosa melainkan dia melakukannya bijahalatin, karena kebodohan. Bukan kebodohan nggak tahu sama hukumnya, dia tahu sama hukumnya. Dia tahu nih berzina haram. Dia tahu minum khamr haram.
Dia tahu berjudi haram, tapi dia melakukan itu karena kebodohan. Bodoh tidak mengerti dengan azab yang Allah akan timpakan kepada dia. Jamaah, mungkinkah seorang berbuat dosa? Antum di perusahaan, ada bos lagi ngeliatin antum. Antum nyuri duit kemudian. Bos, apaan bos ya? Nggak bakal. Nggak bakal. Begitu pula ketika orang menghadirkan keberadaan Allah, pengawasan Allah buat dia. Dia melakukan dosa. Di surat Al-Hijr ayat 49 ayat 50 Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kasih tahu semuanya bahwa aku adalah Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal adzabul alim. Dan sampaikan juga sama mereka bahwa azabku sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita meremehkan dosa karena menganggap dosanya kecil, Ustaz. Anak kan sudah belajar. Dosa-dosa besar ada kitabnya, namanya Al-Kabair. Yang anak lakukan ini nggak masuk, Ustaz. Subhanallah. Di surat An-Nur ayat 15 Allah mengatakan, wa tahsabunahu hayyinan. Ini kadang kala orang melakukan dosa dan menganggap remeh, hayyin, aduh gampang. Wa huwa indallah azim. Dan di sisi Allah dosa itu besar, jemaah. Tapi memang terkadang seorang yang berilmu melakukan dosa itu dengan takaran. Seperti mahasiswa. Mahasiswa itu kan dia kalau absen lebih 25%, dia nggak boleh ikut ujian. Pinter dia. Dia lihat, baru 5%. Nanti dia hitung 25% berhenti, dia nggak, udah berhenti. Kalau nggak nanti nggak bisa ikut ujian. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu ini yang kadang-kala membuat kita jadi meremehkan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Fa innaha mithlu muhaqqiratiz dzunub, fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta hammalu ma andaju bihi khubzahu." Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan, yang memang dosanya kecil. Permisalan dosa-dosa yang diremehkan itu seperti satu kaum yang singgah di satu tempat, kemudian mereka mau masak. Setiap orang bawa satu ranting. Satu ranting, satu ranting, satu ranting, sampai ternyata api yang dikobarkan itu bisa membuat roti mereka jadi masak. Lalu Nabi mengatakan, wa inna muhaqqarat atau muhaqqirati dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha. Orang tuh kalau melakukan dosa kecil-kecil dia remehkan, ketika Allah memberikan azab habis. Binasa untuk nanti. Jamaah rahimakumullah, pada waktu perang Uhud, para sahabat Nabi melakukan satu dosa. Kemudian satu pasukan kalah. Nabi SAW terluka, gigi beliau patah, darah mengalir dari wajahnya, paman beliau tewas, Hamzah, Mus'ab bin Umair tewas, 70 sahabat tewas gara-gara satu dosa. Apa dosa itu? Masya Allah. Apa perintah Nabi? Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Nah, satu perintah Nabi. Nabi pesan sama mereka, jangan turun.
Jangan turun dari bukit. Bukit itu dikenal sekarang kalau antum berangkat umroh dikenal dengan nama bukit apa? Jabalur Rumah. Iya, pertanyaannya sekarang apa nama asli Jabalur Rumah? Bukit apa? Tursina di Mesir. Tursina. Apa nama asli Jabalur Rumah? Jabalur Rumah itu artinya bukit pemanah. Karena dulu diletakkan pemanah. Dia punya nama. Sebelum ada pemanah dulu punya nama begitu. Uhud. Ini anaknya Uhud. Uhud yang besar di depannya Uhud sana. Masya Allah. Hunain, Masya Allah, hampir tepat, cuma salah. Nah, jamaah. Baik, nanti dicari jamaah. Nama Jabal itu Jabal Ainain. Jabal bukit dua mata. Karena ada dua kecil bukit, dikenal dengan Jabal Ainain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ingat, kalian tetap di bukit ini. Fa idzan tasarna, kalau kali kita menang, kita kumpulkan harta rampasan perang, kalian nggak usah ikut-ikut. Kalau kita kalah, kalian nggak usah bantuin kita. Tetap di bukit ini. Tapi ternyata sebagian sahabat ingin dunia. Lihat. Dosa itu kadang-kala yang mendorong urusan dunia. Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Sebagian orang di antara kalian itu ada yang ingin dunia, ambisinya dunia ada. Itulah mereka orang-orang yang turun. Sebagian tetap bertahan karena mereka ingin akhirat, tetap taat. Tapi gara-gara satu dosa kalah pasukan. Ada dosa yang disebabkan kucing, pelakunya masuk neraka. Seorang wanita jamaah. Dakhalat imra'atun an-nar fi hir. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Dalam hadis ini disebutkan bukan dosa lainnya yang menyebabkan dia masuk neraka. Dosa kucing ini. Apa yang terjadi dengan dia? Habasat. Kucing ini dikurung sama dia. Nggak dikasih makan. La hiya at'amat wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Dan tidak pula kucing ini dibuang. Anda masih melihat subhanallah orang-orang di kampung itu kalau ada kucing yang bandel, apa yang dilakukan? Dimasukkan karung. Dibuang ke pasar, dibuang kemana? Iya. Tidak disiksa jemaah. Sebagian menyiksanya. Pokoknya dikurung biar sampai mati. Suruh siapa nyuri ayam? Ya Allah. Ini kucing. Yang gak waras itu yang ngurung kucing. Apa kucing yang mencuri ayam? Kucing memang gak ngerti. Kadang-kala ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kucing itu. Astagfirullah ya. Kadang-kala ada kelakuan-kelakuan kita yang kita anggap remeh. Perempuan ini menganggap dosanya remeh. Kucing, nggak ada yang nuntut. Tapi Rabbul Alamin yang menciptakan kucing akan menuntut. Kita kadang-kala jamaah, sekali lagi, ada banyak dosa yang kita lakukan, kita anggap nggak ada masalah. Kemudian ada dosa lisan yang dianggap remeh. Sebagian orang tulis komentar, komen nih, yang dia anggap tidak ada masalah. Ustadz ceramah kasih komen, fulan komen, pokoknya kerjanya komentator. Dan ini kata ana dulu waktu SMP itu lihat koran, pada waktu itu Piala Dunia ada karikatur, semua negara-negara itu kirim pemainnya, kecuali Indonesia yang dikirim bawa tas semuanya, komentator. Jadi kerjanya cuma komentator. Ternyata kita memang suka komen.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ni, beliau mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba yang berbicara dengan sebuah ucapan yang enggak jelas ucapannya ini. Artinya antum berbicara, komentar antum ini baik atau buruk enggak jelas kadang-kala. Yang penting komen, yang penting ngomong. Karena sekarang siapa yang tidak bisa komen? Dengan kemudahan itu kita mudah-mudahan tulis komentar. Apa kata Allah? Dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jatuh di dalam neraka jahanam. Jauhnya antara timur dan barat. Gara-gara ucapan jamaah. Maka hati-hati yang komen. Anak kadang-kala ya Allah jamaah. Kenapa nggak diem aja sih? Kalau nggak suka ya udah diem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Antum nggak bisa, Ustaz. Ana nggak bisa, Ustaz. Ana selalu ingin menegakkan kebenaran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan kebenaran tapi santun dan sopan. Pernah Aisyah ini kejadian jamaah. Bagaimana orang Yahudi berpapasan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Orang Yahudi ini mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dia mengatakan, semoga kematian menjemputmu wahai Muhammad. Kira-kira antum, kalau ada orang yang mengatakan gitu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang antum lakukan? Ana pertaruhkan nyawa ana. Ana siap mati. Jemaah. Aisyah radhiyallahu taala ketika mendengar hal itu, marah Aisyah. Spontanitas dia langsung mengatakan wa alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian semua pada mati, terlaknat dan dapat murka dari Allah Jalla Jalla. Ini Aisyah mau belain siapa? Mau belain Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mahlan ya Aisyah. Aisyah pelan-pelan. Santai aja kata Nabi sallallahu. Iya, mahlan itu mungkin bahasa sekarang apa? Woles. Woles. Iya. Apa? Woles. Iyalah. Slow. Mahlan kata dia. Aisyah merasa kok disalahkan sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu? Apa engkau enggak mendengar apa yang mereka katakan? Pikirnya Aisyah, Nabi enggak dengar. Kalau mereka ini menyebutkan assam, bukan salam. Apa kata Nabi SAW? Awa sami'ti ma qulti? Apa engkau enggak dengar jawabanku? Apa jawab Nabi? Wa alaikum. Cukup. Cukup wa alaikum. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan berada dalam sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu jadi indah. Tapi bila kelembutan dicabut, maka sesuatu itu akan jadi buruk walaupun niatnya baik. Siapa yang meragukan niatnya Aisyah radhiyallahu taala anha? Enggak ada. Cuma caranya yang tidak tepat. Lisan perlu dijaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nih berkaitan dengan dosa lisan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang yang beriman itu tidak suka mencela. Enggak. Tidak suka mencaci. Enggak. Omongannya tidak kotor. Sebagian kalau sudah mencaci keluar kebun binatang. Muslim, Islam antum. Antum mengeluarkan dari lisan antum kebun binatang, ada yang lebih parah lagi. Kebun binatang habis, yang di toilet keluar dari mulut dia. Subhanallah. Ada yang seperti itu jemaah. Mukmin enggak seperti itu.
Walal fahish wal badhi, nggak kotor omongannya, nggak kasar. Itu orang yang beriman. Maka hati-hati dengan dosa lisan. Karena lisan kita ini terus bergerak. Sekarang dengan tulisan. Orang dengan jempolnya, dengan jarinya, menuliskan berbagai macam hal yang akhirnya Allah murka sama dia. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita akan berbicara tentang dampak buruk dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan. Baik untuk pribadi atau untuk masyarakat. Atau untuk sebuah negeri. Karena setiap muslim hendaklah selalu menanamkan di diri dia. Jangan bertanya apa yang negeri ini berikan kepada antum. Tapi tanyakan apa yang antum berikan kepada negeri ini. Karena negeri ini milik Allah Jalla Jalla. Kita berjalan di atas bumi Allah. Kita mau terbang ke Amerika. Kita berpindah dari bumi Allah ke bumi Allah yang lain. Mungkin pemerintahan berganti. Dari Soekarno ganti sama Soeharto. Soeharto ganti Habibie. Habibie ganti Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid ganti Megawati. Megawati ganti SBY. SBY ganti Jokowi. Pemerintahnya berganti tapi penguasa bumi ini tidak pernah berganti. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah Jalla Jalal. Bupati mau ganti, gubernur mau ganti, tetap bumi ini milik Allah Jalla Jalal. Dan ikrar kita selalu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang punya. Maka kita perlu berbincang apa yang kita berikan kepada negeri ini, kepada bumi Allah ini. Yang kita ditugaskan memang untuk mengabdi kepada Allah di bumi ini. Maka kita perlu berbincang tentang dampak dosa. Jangan sampai ternyata kekacauan yang terjadi di negeri ini antum penyebab. Kita punya peran negeri ini jadi kacau. Ana ternyata selama ini suka berbuat dosa sembunyi-sembunyi, pura-pura berbuat baik sama orang. Maka supaya kita tahu, sehingga kita bersama-sama menjaga negeri ini menjadi negeri yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Baik, yang pertama, dampak dosa yang pertama adalah dihalanginya seorang dari ilmu yang bermanfaat. Susah belajar. Orang-orang bisa ke masjid ngaji, antum nggak bisa. Orang-orang duduk mendengarkan mencatat, antum tidur. Ada sebagian orang Masya Allah marah-marah. Datang ke masjid hari Jumat. Jam 11 sudah datang duduk. Tahu-tahu marah-marah. Ini masjid gimana kata dia. Ana baru pertama hadir masjid, nggak ada khutbah Jumatnya, tahu-tahu sholat. Kasih tahu, Pak, Bapak tidur dari tadi. Sudah selesai khutbah Jumat. Subhanallah. Dihalanginya kita dari ilmu yang bermanfaat. Kuliah. Mungkin kuliah 4 tahun. Kuliah agama nih kita bicara. Mungkin melanjutkan S2, S3, tapi tidak bermanfaat ilmunya buat dia. Tidak membuat dia jadi dekat sama Allah, takut sama Allah. Karena poin terpenting dari orang menuntut ilmu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau ternyata ilmu yang antum pelajari tidak membuat antum takut sama Allah, sudah. Berarti ada dosa yang antum lakukan. Di antara dosa-dosa niat mungkin. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 29, potongan surat Al-Anfal, Allah mengatakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian menjauh dari dosa, melakukan ketaatan, Allah akan jadikan buat kalian furqanan, pembeda. Dengan apa kita membedakan yang hak dengan yang batil? Dengan ilmu. Ada orang yang bertahun-tahun bingung, ya Allah Ustaz, Anda jadi bingung Ustaz. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bertakwa sama Allah. Dekatkan diri sama Allah. Supaya Allah berikan kepada antum rasa sesuatu, ya Allah. Antum bisa belajar sesuatu bermanfaat, jadi tahu, oh ini nggak benar ternyata. Kemudian
di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Ayat itu tentang apa? Tentang hutang. Antum punya utang? Iya, dicatat. Dicatat nggak? Kok nggak dicatat? Gimana hafal ayatnya tapi nggak diamalkan? Nah, itu ayat terpanjang, ayat tentang utang jemaah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Suruh catat. Kita jangan cuma hafal ayat itu terus utang nggak dicatat. Jadi kalau bicara notaris dari zaman Nabi sudah ada. Sudah ada jemaah. Masya Allah. Ustaz Affan 9.30 kita break dulu. Ada perbaikan sound system. Nggak dikasih makan mereka break apa? Dikasih. Masa break? Alhamdulillah jemaah katanya ada makanan buat antum. Bener? Hah? Oh air saja jemaah ternyata. Barakallahu fiik. Seharusnya antum kalau datang kajian jemaah, setiap orang tuh bawa beli roti apa, bukan buat diri sendiri. Sebagian itu nyimpen di tasnya buat diri sendiri. Antum bawa 5, yang tetangganya dikasih, masya Allah. Taib, sampai mana kita? Ayat utang. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah ajarin kalian. Dan subhanallah, Al-Imam Syafi'i, bagaimana di awal beliau menuntut ilmu, beliau mendapatkan kesulitan untuk menghafal. Ilmu Islam ini beda dengan ilmu lain. Ilmu Islam ini yang menjadi sandaran utamanya adalah menghafal. Yaitu Al-Quranul Karim. Sampai ada yang mengatakan fahfad fa kullu hafidhin imamu. Kau hafalkan. Semua orang yang hafal akan jadi imam. Lalu Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang kesulitanku menghafal. Maka dia memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksiat sebabnya dosa. Beliau memberitahu aku bahwa ilmu itu cahaya, nur. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Ada jamaah orang yang hafidh Al-Quranul Karim, tapi ternyata dia misionaris. Ada. Itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Tadi mungkin salah niat memang belajar. Ada orang yang hafidh Al-Quranul Karim tapi berada di dalam api neraka. Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ternyata ilmunya digunakan untuk mencari harta belaka. Maka ingat, perkara pertama sebagai dampak buruk dosa adalah dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ana seringkali ucapkan, seharusnya orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan itu menjadi orang yang berada di soft pertama ketika pengajian. Kenapa? Dia sudah selesai ekonominya, nggak kepikiran. Dia mungkin bisa makan untuk 7 keturunan. Tapi kenapa kok malah nggak ada di soft pertama? Kenapa tidak suka dengan majelis ilmu? Apa penyebabnya? Dosa. Mungkin makan haram. Sehingga bertahun-tahun ngelihat orang, kemana mas? Pengajian. Oh, Masya Allah ya. Bagus. Besok 10 tahun tetangganya berangkat kajian, dia oh bagus, Masya Allah, bagus. Dia nggak pernah kajian. Atau antum biasa datang kajian, tahu-tahu repot datang kajian. Aduh Afwan ini itu banyak pekerjaan. Hati-hati. Jangan-jangan karena dosa. Karena ilmu ini mengangkat derajat antum. Setiap antum datang ke kajian dapat ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Enggak, sudah alhamdulillah, yang penting taat sama Allah lah. Nggak kajian nggak apa-apa lah. Kan nggak wajib Ustaz. Mulai itu. Baik, yang kedua, dihalangi dari rizki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusib. Sesungguhnya seorang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan antum rasakan jamaah, ketika antum jauh dari dosa, antum dapat rizki walaupun sedikit nyaman. Ketika antum berbuat dosa, dapat rizki banyak tapi tidak bisa menikmati. Jadi bingung. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau doa Nabi Daud alaihissalam, beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Harta jadi azab. Gara-gara dosa dia tidak bisa menikmati rezekinya. Terus kalau ada yang mengatakan, Ustaz, fulan Masya Allah Ustaz, sholat enggak, aduh sudah minum macam-macam, tapi fulusnya Ustaz Masya Allah, usahanya bagus semuanya. Ada enggak? Ada. Kita kadang-kala jadi kepingin, kayaknya anak nggak perlu sholat aja, kayak biar rizkinya kayak gitu. Jamaah, Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 178. Allah mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sampai itu orang-orang kafir merasa dia nggak diazab-azab sama Allah, dibiarin bahwa itu baik buat mereka. Ini rezeki kita semakin lancar, macam-macam. Dia kadang-kala merasa bangga dengan kekayaan yang dia kumpulkan. Apa kata Allah? Innama numli lahum liyazdadu itsman. Kita biarkan mereka, kita beri waktu buat mereka agar mereka bertambah banyak dosanya. Soalnya kalau dia kena musibah, kadang-kala jadi ingat sama Allah. Berapa banyak orang yang suka bermaksiat, sakit jadi ingat ya Allah. Tapi Allah biarin rizkinya terus diberikan sama Allah kepada dia. Walahum adzabun muhin. Nanti dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Yang terakhir, karena kita mau break. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibb." Apabila engkau melihat Allah melimpahkan rizkinya kepada seorang, semua yang diinginkan dia dapatkan. Orang ini Masya Allah sukses terus, padahal dia melakukan dosa. Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah kalau itu adalah istidraj. Memang diulur terus sama Allah. Allah mengatakan, hatta falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mereka lupa dikasih peringatan sama Allah, dikasih musibah sama Allah, tetap nggak ingat-ingat sama Allah. Kasih sakit, masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit berbuat dosa lagi. Kasih musibah sama Allah, bangkrut, taat sama Allah, setelah sukses berbuat dosa lagi. Ada orang yang seperti itu. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah bikin hidupnya sempit, tidak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kita bukakan buat mereka pintu segala sesuatu, sukses hidup. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka bahagia dengan pencapaian-pencapaiannya, gembira dengan hasilnya, akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya, kami matikan dia dalam kondisi tidak ada persiapan buat dia. Fa idza hum mublisun, akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah jalla jalaluhu. Hada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.